Siapa yang gagal bayar di Aku Laku? Udah hampir 10 bulan, tapi nggak ada yang DC yang datang. Saya cuma bilang, kalian itu beruntung, ya. Kenapa beruntung? Biasanya si DC pinjol Aku Laku ini datangnya itu sebulan aja udah datang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Langsung saja nih di pembahasan ini ada orang yang cerita ke saya, dia sudah 10 bulan eh, gagal bayar di Aku Laku, nggak didatengin dari DC ke rumah. Beruntung banget, padahal lokasinya ada di wilayah Jakarta. Ya, nggak. Jadi kenapa dia bisa nggak datang gitu? Terus gimana sih cara bikin DC itu nggak jadi ke rumah untuk menagih? Nah, saya akan ngasih tahu nih trik-triknya. Makanya simak video ini sampai habis nih. Jadi begini teman-teman ya, mengenai cara meminimalisir resiko gagal bayar Aku Laku, banyak yang bertanya, bagaimana sih cara agar tidak ditangin oleh penagih hutang? Ya, meskipun telat bayar di Aku Laku. Nah, meskipun si DC Aku Laku ya sudah tersebar di seluruh kota di Indonesia, namun ada beberapa faktor yang membuat DC itu nggak datang ke rumah. Ya, meskipun sudah telat bayar hampir 10 bulan seperti teman saya. Nah, seperti jika Anda ada banyak orang di daerah tersebut utang terlalu besar dan lama, ya mungkin itu akan mengundang banyak DC. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Mungkin ini sih analisa saya, di daerah dia yang gagal bayar itu nggak banyak. Terus kedua juga, dia kompleknya itu komplek seperti klaster, ya. Klaster. Jadi kalau misalnya dia tinggal di perumahan, jadi kalau misalnya ada orang masuk itu harus menyerahkan KTP, ya. Siapa yang masuk dan mau tujuan yang apa dan kemana. Bisa jadi juga biasanya datang tapi dia nggak tahu, mungkin sudah diusir tuh sama si apa namanya, sama si sapam gitu, sapam penjaga pintu klaster. Nah itu salah satunya. Atau bisa jadi juga dia udah kerjasama nih, teman saya udah bilang sama si sapamnya biar kalau ada yang datang nggak usah diusir, diusir aja, nggak usah ditanggepin gitu. Atau bisa jadi si desanya udah bolak-balik ke situ mantau, wah ternyata di perumahan ini malas gitu kan, akhirnya nggak datang. Bisa jadi seperti itu ya gitu kan. Walaupun juga dia sebenarnya sudah diteror ya, diteror di SMS, di chat, di telepon gitu, tapi tidak didatengin DC aja. Nah, jadi begitu teman-teman, itu mungkin salah satunya ya, yang 10 bulan itu nggak didatengin oleh DC Aku Laku. Nah, mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan untuk meminimalisir risiko. Katanya sih dengan cara mencicil gitu kan. Dengan cicil biasa, ada yang bilang dengan cara mencicil itu akan membuat si DC itu kadang males datang. Atau ini hanya sekedar teori aja. Jadi ada orang yang sekedar dia mencicil dengan tagihan minimal gitu kan. Misalnya kan ada cicilan minimal, itu dia mencicil di hutangnya, dia menganggap DC-nya nggak datang. Atau sebenarnya itu bukan jadi patokan ya. Kalau misalnya DC mau datang ya datang aja. Dia nggak peduli dengan kalian sudah mencicil apa enggak. Yang penting dia adalah target kunjungan kan. Nah, lagian juga kalau kalian mencicil, lu baik nanti nyicilan nanti aja. Kalau misalnya kalian sudah dendanya dengan denda 100%, kalau udah lewat dari 90 hari, kalian tinggal nego untuk penghapusan denda. Tapi kalau biasanya di Aku Laku itu agak sulit ya. Tapi bisa aja sih kalau kalian nelpon ke CS-nya. Nah, karena kalau kalian nyicil, bunganya kan jalan terus. Nyicil bunga jalan terus, nyicil bunga terus, jalan terus. Jadi buat apa? Sama aja kalian juga ya malah bayarin bunga denda juga gitu. Walaupun itu jadi konsekuensinya kalau kalian emang sudah telat bayar. Nah, jadi nggak ada cara pasti ya agar tidak ada ditengin DC gitu kan. Mungkin salah satu orang yang 10 bulan ini nggak ditengin sama DC pinjol Aku Laku ini lagi beruntung aja ya. Mungkin satu dari 10 orang, satu orang ini lagi beruntung. Jadi DC itu nggak jadi potokan kapan gitu kan. Harus gimana DC itu nggak datang. Nah, terlebih lagi kalau DC Aku Lakuin adalah DC yang sudah merata ya, apalagi di kota-kota besar ya gitu kan. Nasabahnya banyak, semakin banyak nasabahnya banyak, jadi DC-nya itu semakin banyak bekerjanya juga. Kalau misalnya di wilayah itu banyak nasabah yang gagal bayar, ya kan sekalian bekerja kan di lingkungan itu. Nah itu yang jadi pertimbangan kenapa DC Aku Laku itu banyak gitu kan dan sudah merata. Terus kalau kita menghindar dari bayar atau tidak membayar itu gimana bang? Ya pasti
akan ada denda yang menumpuk ya gitu kan. Jadi kalian juga akan sulit. Ditambah lagi di Aku Laku ini sudah masuk Slick OJK. Jadi kalau kalian gagal bayar di Aku Laku ya sudah sulit untuk pinjam ke pendanaan lain gitu kan. Untuk ke bank, untuk leasing motor atau mobil pun itu juga masih dipertimbangkan bisa atau tidaknya. Lalu juga kalian mau minjol lagi udah pasti nggak bisa gitu. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Jadi ada teman saya yang terlambat 10 bulan di Aku Laku, dia lagi hoki aja ya. Pada dasarnya Aku Laku itu saya cuma bilang terkenal sudah merata di sini. Jadi kalau kalian wah nggak apa-apa nih menjual di situ itu aja 10 bulan nggak datengin salah ya gitu kan. Bahkan ada nih yang telat cuma seminggu aja sudah datangi dengan nominal cuma 500 ribu doang ya. DC-nya bilang katanya saya sekalian lewat deh gitu kan. Karena kebetulan di sini tetangga kampung dia didatengin dan itu di wilayah Jawa Tengah. Jadi sudah dikatakan desa Aku Laku itu sudah merata ya di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, info kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.